Ya, pemirsa, polemik dari tuduhan dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini nampaknya masih terus bergulir dan memasuki babak baru lagi. Karena Roy Suryo dan teman-teman ini menolak panggilan dari Polda Metro Jaya namun justru bersiap diri untuk mengikuti gelar perkara khusus yang akhirnya dikabulkan oleh Barreskrim Polri yang sebelumnya sudah mengumumkan bahwa ijazah milik Jokowi ini identik. Mengapa kemudian gelar perkara khusus ini akhirnya digelar? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Herman Kadir dari TPUA tentunya. Selamat malam Bang Herman, apa kabar? Malam, sehat ya Bang? Selamat malam pemirsa TPUA. Terima kasih sudah hadir kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan tentunya ada Mas Rifai Kusuma Negara dari pihak Joko Widodo. Mas Rifai, apa kabar? Kabar baik Mbak. Kabar baik, kembali lagi kita berjumpa. Baik, dan juga bersambung melalui sambungan Zoom pemirsa ada Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabarreskrim Polri tahun 2008 hingga 2009. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak. Oke, terima kasih Pak Susno juga sudah bergabung. Mas Rifai, ini gimana nih? Barreskrim Polri kemarin sudah menyatakan identik tapi justru sekarang mengabulkan permintaan dari Roy Suryo dan teman-teman. Ya, memang kalau dari kami sejak awal kan kami melihat tidak perlu ada gelar perkara khusus ya. Karena apapun temuan yang disampaikan ini belum bisa mematahkan direct evidence yang dimiliki. Dalam pandangan kami sudah ada dua direct evidence yang belum bisa dipatahkan, yaitu pertama pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan dalam hal ini UGM yang memang menurut Undang-Undang Sisdiknas memiliki kewenangan untuk menyatakan keaslian sebuah ijazah. Kedua, pernyataan kelulusan dari seseorang dari kampus yang dikelolanya. Kedua, ada hasil puslapor yang sudah menyatakan identik, dan puslapor ini kan juga lembaga resmi ya, yang profesional, kredibel, bahkan laboratorisnya juga memiliki akreditasi dari KAN dan segala macamnya ya. Kami tidak melihat ada yang goyah dari dua evidence ini. Tapi mungkin karena aspirasi akhirnya dipanggil, dibuka gelar khusus. Kami menghargai itu sebagai sebuah bentuk kebijakan. Tapi yang kami sayangkan kok ditunda, dan ditundanya juga dengan alasan yang menurut kami bertentangan dengan hukum acara maupun per Kapolri itu sendiri. Oke. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan berita penundaannya ini karena ada permintaan dari TPUA untuk menghadirkan pihak-pihak lain termasuk Roy Suryo dan Rismon sebagai ahli. Dalam pandangan kami, pertama, menurut hukum acara itu tidak pernah dikenal ada ahli yang diajukan dari pihak pelapor. Karena di dalam hukum acara pidana itu hanya dua, penyidik yang mengupayakan atau tersangka dan penasihat hukumnya. Nggak ada tuh pelapor ujuk-ujuk bawa ahli ya. Jadi buat kami ini forumnya nggak jelas kok membawa ahli itu satu. Kedua, dalam pandangan kami dua orang ini juga tidak memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan analog forensik. Ya. Karena kita sepakati dan kita ketahui bersama ijazah ini dalam bentuk kertas, sesuatu yang analog yang diuji secara analog bukan dengan digital. Nah, sementara mereka kan mengklaim sebagai ahli di bidang itu. Jadi kalaupun ahli di bidang itu tidak compact dengan objek yang mau diteliti. Kedua, dari segi kompetensi kami juga masih melihat jejak pendidikan maupun pekerjaan yang dilakukan oleh kedua orang ini juga tidak berkaitan dengan forensik analog. Yang ketiga, kami berpandangan memang kedua orang ini juga selama ini sudah tendensius dan punya kepentingan. Kenapa? Karena di dalam beberapa kesempatan bisa bicara bahwa ingin mengasingkan Pak Jokowi. Ada lagi mempersoalkan, ujuk-ujuk mempersoalkan link sosmed anaknya Pak Jokowi yang berkaitan dengan judul. Jadi sudah di luar konteks, karena di dalam hukum acara lagi-lagi Mbak, ini nothing personal ya. Dalam hukum acara ahli itu harus independen, objektif, dan betul-betul menguasai bidang yang akan diuji. Sementara kalau kami melihat ini sudah agak jauh ya. Contoh nih, Polda sudah memeriksa 7 ahli Mbak ya. Coba kita lihat, dari semua 7 ahli tidak pernah ada satu orang pun yang bicara di media atau memberikan kesimpulan-kesimpulan. Mereka duduk diam, nanti menerangkan di pengadilan. Itu yang benar. Baik Mas Rifai, itu ditahan dulu sampai 3 poin dulu termasuk contoh yang lainnya juga. Bang Herman, kalau menyikapi, merespon apa yang tadi poin-poin disampaikan oleh Mas Rifai seperti apa? Gelar perkara khusus ini tidak lebih dari forum yang sepertinya nggak jelas gitu. Yang dihadirkan ahlinya juga apakah betul-betul ahli dari pihak TPUA? Jadi gini, memang tempo hari kan ada permintaan dari TPUA untuk mengirim surat, karena dari hasil lab krim yang pertama itu tim TPUA merasa tidak transparan. Nah ini akibat dari permohonan ini dikabulkan oleh Kabarreskrim untuk melakukan gelar ulang, dan ada surat SP2HP-nya itu, dan sudah ada perintah dari Kapolri-nya juga langsung. Artinya saya salutlah sama Kapolri, artinya mau menggelar ulang perkara ini. Artinya apalagi dia
ini akan melibatkan ada Komnas HAM, ada ahli yang 3 orang ini yang mengkritiki ijazah ini. Artinya ini akan dibuka secara terbuka. Nah, yang kedua, tempo hari kan dikritisi itu nggak pernah datang diperiksa. Bukan nggak pernah datang, karena Polda dengan Mabes itu berbarengan, bertabrakan itu. Jadi alasannya karena timing saja? Timing aja, itu hari Kamis sama-sama Kamis. Jadi kita dipanggil itu bertabrakan. Untungnya jadi bukan menolak ya? Bukan menolak, nggak pernah kita mau menolak tetap ini. Apalagi ini kan masih proses penyelidikan. Dan proses penyelidikan itu tidak ada kewajiban kita harus hadir atau tidak. Tapi kami secara etika mengirim surat. Saya langsung ngirim, kebetulan saya sendiri mengantar surat ke Polda Metro Jaya. Sudah ke Kamneknya itu, di Kamnek. Nah, saya udah kirim surat minta ini gitu loh. Artinya kalau polemik isu tidak hadir itu ya keliru juga. Baik, nanti kita akan luruskan atau kemudian mencari tahu lah ya sebetulnya proses di balik ini itu seperti apa dari sisi Roy Suryo dan juga teman-teman dan juga dari pihak Joko Widodo tentunya, dan penjelasan dari Pak Susno Duaji. Usai jeda ya Pak Susno, kami kembali hadir untuk Anda pemirsa. Kita lanjutkan pemirsa pembahasan mengenai gelar perkara khusus yang akan dilangsungkan oleh Barreskrim Polri nanti tanggal 9 Juli. Pak Susno, ini sebagai pendidikan hukum juga bagi pemirsa dan juga masyarakat yang sudah mengikuti bagaimana perjalanan kasus ijazah Pak Jokowi ini. Pak Susno, dengan adanya gelar perkara khusus, nanti ke belakang impact-nya seperti apa? Dan kira-kira kenapa Pak Susno kok Barreskrim Polri yang kemarin menyatakan identik justru sekarang memenuhi permintaan dari TPUA? Oke, baik. Gelar perkara khusus sebenarnya gelar perkara biasa saja ya. Tetapi kenapa disebut khusus? Mungkin karena ini objek atau orang yang diperiksa itu menyangkut mantan Presiden Republik Indonesia, tokoh berpengaruh. Kemudian hal yang diperiksa terkait dengan ijazah palsu. Nah, benar apa tidak palsu itu, Barreskrim sudah memberi pernyataan bahwa ijazah itu identik. Identik itu menimbulkan pertanyaan yang besar. Identik dengan mana? Kalau identik dengan yang palsu berarti palsu juga. Kalau identik dengan asli, asli yang mana? Harus ada lembaga yang memberikan pembanding yang asli itu yang ini dari lembaga yang resmi. Nah, yang kedua, karena perkara ini saling lapor. Nah, buktinya di Polda Metro Jaya, lapor di Polsek, lapor di Polres, lapor di Polda, dikumpulkan jadi satu. Nah, demikian juga mestinya Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Barreskrim Polri menarik perkara yang di Polda menjadi satu diperiksa di Barreskrim Polri. Supaya tidak ada persepsi masyarakat, loh yang ini diperiksa di Polda, yang ini diperiksa di Mabes. Yang ini sudah menyatakan dihentikan penyelidikan, yang ini penyelidikan jalan terus. Jadi kita berharap ini ditarik ke markas besar. Tidak ada Polda menangani, Mabes menangani. Oke. Baik. Yang ketiga, bahwa harus perlakuan yang sama. Mengapa perlakuan yang sama? Jangan sampai yang melapor ke Polda terlihat lebih proaktif penyidiknya. Yang dilaporkan di Mabes terlihat penyidiknya kurang proaktif. Nah, kenapa? Di dalam hal ini bukan perkara perdata, ini perkara pidana. Perkara pidana yang harus proaktif mencari alat bukti itu adalah pelapor. Nah, kemudian alat yang dilaporkan oleh pelapor disampaikan kepada penyidik, kemudian penyidiklah yang aktif untuk membuktikan apakah alat bukti yang disampaikan oleh pelapor itu benar adanya. Tidak hanya cukup jumlah alat bukti itu. Alat bukti, ada minimal alat bukti sesuai pasal 184 dan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain harus saling berhubungan. Jadi bukan jumlahnya. Wah, sudah meriksa 79 saksi. 8 ahli. Ini itu nggak penting. Walaupun hanya 2 saksi, walaupun hanya 1 ahli, tetapi satu sama lain bersesuaian. Itu kualitasnya bagus sekali.
Nah, dikarenakan perkara ini, ya, perkara masih dua-duanya dalam taraf penyelidikan, maka harus hati-hati Polri menyelidiki. Nah, menyelidik itu hanya belum sampai masuk tahap penyidikan, belum pro justisia. Benar tadi kalau dikatakan ada panggilan, ya tidak datang nggak apa-apa, itu bukan panggilan, itu undangan. Undangan itu untuk mencari informasi. Itu tidak pro justisia. Beda dengan penyidikan. Penyidikan kalau sudah dipanggil satu kali, panggil sekali lagi, masih tidak datang ya dijemput gitu. Baik. Kalau ini tidak. Baik, Pak Susno. Mungkin sampai situ dulu karena kita nanti juga ingin tahu lanjutannya. Apakah kemudian ada potensi naik ke penyidikan? Akankah mungkin ada tersangka di Barreskrim Polri itu tadi? Tapi saya tanggapi sedikit, Mbak. Baik, silakan Pak Susno. Untuk kemungkinan ada tersangka sangat sulit, ya. Apalagi mentersangkakan pencemaran nama baik. Ya, di Polda Metro itu sulit sekali. Karena apa? Harus dibuktikan dulu objeknya itu betul-betul asli. Nah, kalau objeknya saja tidak asli, ya berarti pencemaran nama baiknya gugur. Tapi kalau masih remang-remang, hanya identik, tidak bisa untuk mentersangkakan Pak Rismon CS gitu. Itu jadi sangat ditunggu. Tergantung dengan terbukti apa tidak ijazah itu asli atau palsu. Oke, baik Pak Susno. Mas Rifai, ini menarik nih, kayak potensi ditemukannya tersangka mengenai pencemaran nama baik justru kecil. Dan apa yang berlangsung di Barreskrim Polri ini hal yang biasa kok. Menjadi khusus karena ini kemudian Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Enggak, memang gelar perkara itu sesuatu yang biasa ya. Bahkan sering kami menghadiri. Coba yang jadi persoalan adalah tidak ada alasan untuk melakukan gelar. Kedua, penundaan yang diminta kemarin itu menurut kami cukup mengagetkan ya, terjadi penundaan. Apalagi dari dalam pemberitaan seolah-olah mau melibatkan banyak pihak. Kami tidak keberatan melibatkan banyak pihak. Kalau perlu media meliput pun silakan. Tapi satu, atas inisiatif penyidik. Jangan karena desakan TPUA. Karena buat kami nggak bisa dong pelapor mendikte penyidik. Penyidik harus berdiri di tengah, dia harus netral, gitu ya. Itu sebenarnya yang menjadi concern kami. Lalu kedua terkait dengan ijazah asli atau tidak, kembali lagi yang kami laporkan ini ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ada rekayasa teknologi pasal 32 dan 35 penggunaan data tanpa izin. Ya. Saya sependapat kalau untuk tindak pidana fitnah, memang ini harus dibuktikan dulu ijazahnya asli atau tidak. Ya, tapi sekalipun misalnya ini palsu, tetap akan berhadapan dengan ancaman pencemaran nama baik. Jadi bedanya itu kalau pencemaran nama baik itu adalah yang disampaikan itu nyata, tapi disebarluaskan di dalam satu forum yang tidak benar. Yang memang tujuannya adalah mendiskreditkan. Nah, tapi beda kalau fitnah adalah yang disebarkan itu ternyata tidak benar. Itu beda pasalnya. Nah, jadi buat kami soal ijazah ini tidak bergantung, masih ada 3 pasal lainnya gitu ya. Silakan bergulir dan menurut kami juga tidak masalah Polda nanti melakukan lapor ulang ya. Karena kembali lagi tidak mungkin juga hasil puslapor yang di Mabes yang sifatnya belum pro justisia digunakan untuk perkara yang sifatnya pro justisia di Polda gitu ya. Jadi masih bisa nanti dilakukan puslapor ulang oleh Polda, disita dan segala macam, silakan saja gitu ya. Tapi maksud saya ini harus semua perkara harus jelas, harus ada akhirnya, jangan dibuat kusut atau tidak ada ujungnya gitu ya. Ada game hukum lex finiri oportet, jadi sebuah perkara harus ada akhirnya, apapun hasilnya. Oke, ya. Jangan dibuat berputar-putar, kasihan masyarakat jadi tambah bingung. Oke, Bang Herman mendesak penyidik di Barreskrim untuk melakukan gelar perkara khusus ini. Saya pertama setuju sependapat dengan angin segar nampaknya nih, bikin bernafas lega untuk Roy Suryo dan teman-teman. Susno Aji ini, saya sependapat. Pertama, memang itu harus ditarik ke Mabes Polri perkara ini, semuanya, karena yang terlapor ini kan presiden, yang melapor ini presiden. Levelnya itu bukan level Polda, harus Mabes Polri gitu. Jadi saya setuju sekali, ini harus ditarik semua ke Mabes Polri. Nah, yang kedua, yang LSM ini ada organisasi advokat, itu aneh menurut saya. Organisasi advokat itu tidak boleh sebagai pelapor, nggak boleh dia organisasi advokat. Karena kenapa dia melindungi di undang-undang itu sudah jelas, dia hanya melindungi untuk organisasi, untuk anggotanya, untuk kliennya gitu. Tidak ada untuk melapor yang seperti ini, tindak pidana umum seperti ini, tindak delik aduan seperti ini, pencemaran nama baik, nggak ada itu. Kecuali ada pelanggaran HAM,
Nah, dia boleh bertindak tuh si advokat. Setahu saya seperti itu. Ini kok ada teman dari Peradi Bersatu mau melapor. Ini yang kemudian kemarin ada ngerasa tidak memiliki legal standing. Ini nggak ada legal standing Peradi Bersatu itu melapor. Apalagi pakai nama Peradi lagi. Peradi itu Otto Hasibuan, tahu saya ketuanya. Kok dia Peradi dari mana ini? Iya kan, berarti ada pemalsuan organisasi baru berarti kan. Nah, yang ketiga ya untuk di gelar besok ini, hari tanggal 9 ini untuk perkara gelar ulang ini ya. Ini kalau ijazah aslinya nggak dibawa aja percuma juga. Tidak akan menyelesaikan persoalan juga gitu loh. Kuncinya itu adalah di ijazah asli. Lah besok dibawa ahli segala. Ditunggu-tunggu. Iya, kalau itu nggak ada ya percuma menurut saya, nggak ada gunanya juga. Oke, ini menjadi menarik nih karena kemudian yang dipertanyakan oleh publik selama ini dan juga Mas Rifai, ingat betul saya di sini menyampaikan kalau diminta oleh penyidik dan hakim akan ditunjukkan kok ijazah Pak Jokowi. Benarkah demikian pemirsa? Usai jeda kami hadirkan jawabannya untuk Anda. Kembali kita akan lanjutkan diskusi kita malam hari ini yang semakin malam semakin menarik pemirsa. Pak Susno, mungkinkah penyidik Barreskrim Polri akan meminta pihak Joko Widodo atau Pak Jokowi langsung untuk menunjukkan ijazah miliknya? Bukan mungkin ya, karena penyidik punya kewenangan untuk melakukan penyitaan. Yang menjadi heboh, yang membuat masalah, yang membuat nasional geger itu adalah ijazah. Ya. Ya mudah-mudahan saja ijazah itu asli sehingga tidak heboh. Oleh karenanya tidak cukup hanya ditunjukkan tapi disita. Nah mengapa harus disita? Karena itu adalah alat bukti dan itu juga barang bukti ya. Tidak boleh itu dirubah lagi. Nah itu harus disita, kemudian harus dicocokkan dengan ijazah teman-temannya. Harus dicocokkan dengan ijazah yang ada di KPU Surakarta saat nyalon wali kota. Harus dicocokkan dengan KPU DKI saat mencalon gubernur. Harus dicocokkan dengan KPU nasional saat mencalon presiden 2014 dan presiden 2019. Nah, kalau itu sudah terbukti asli, selesai masalah ini. Masalah tentang pelaporan ijazah palsu. Ya. Tinggal nanti ke pelaporan Pak Jokowi bahwa nama baiknya dicemarkan. Mengapa dicemarkan? Karena ijazahnya asli dikira tidak asli. Tetapi kalau Pak Jokowi memaafkan ya jadi lain ya. Jadi sangat ya, berapa kali sangat saya katakan bahwa ijazah itu sangat penting. Maka tidak cukup hanya ditunjukkan, tidak cukup hanya diperlihatkan kemudian dibawa pulang. Tidak cukup dengan alasan bahwa itu pasti asli karena yang mengantarkan adik iparnya. Oh itu enggak jaminan. Jadi harus disita. Oke, baik Pak Susno. Mas Rifai, ini saya ingat betul ya waktu itu sebelah saya ini Mas Rifai bilang sendiri kalau penyidik atau hakim yang meminta ijazah Pak Jokowi akan diberikan. Pak Susno juga bilang jangankan ditunjukkan, justru harus disita. Gimana nih Mas Rifai, siap? Oke, jadi pertama kami masih konsisten ya apa yang disampaikan Pak Jokowi. Sepanjang diminta oleh penegak hukum, pasti beliau akan serahkan. Bahkan kemarin pun waktu di Barreskrim itu kan tidak ada penyitaan, sekedar permintaan gitu ya. Kita serahkan, ditahan hampir sekitar 3 minggu, 2-3 minggu. Yang ternyata kemudian dikirim ke Puslapor gitu ya. Nah terkait dengan penyitaan, persoalannya adalah sekarang ini kan masih penyelidikan. Tidak mungkin penyidik melakukan penyitaan karena masih dalam konteks penyelidikan. Sehingga tadinya kalau menurut saya melihat yang Barreskrim sudah selesai. Kalau mau didalami nanti yang di Polda. Di Polda itu kan bisa naik ke penyidikan, disita, dilakukan lapor ulang, itu bisa. Karena saya sependapat lapornya Barreskrim itu tidak bisa digunakan karena belum pro justisia. Nah kalau mau pro justisia nanti di Polda saja dilakukan penyitaan, dilakukan lapor ulang bahkan dengan metode baru yang disarankan Pak Susno ya. Dicocokkan juga dengan KPU dan mana KPU. Tapi studi kita terbuka, kami yakin kok ini asli ya. Jadi silakan saja mau dikembangkan. Kalau kemarin kan hanya dibandingkan dengan 3 ijazah teman lainnya. Nanti dibandingkan lagi dengan yang ada di KPUD atau KPU pusat. Silakan aja dilakukan. Tapi maksud saya tidak kita mengulang-ulang lagi untuk sesuatu yang sudah jelas gitu ya. Masuk ke dalam tahapan berikutnya silakan saja. Dan kalau di Polda mereka bisa menyita kalau naik ke penyidikan. Di Polda ya. Nah berarti Bang Herman kalau besok di Barreskrim ternyata ijazah Pak Jokowi juga tidak hadir di situ. Gimana nih? Tidak akan menyelesaikan persoalan. Kenapa? Kunci dari semua persoalan itu ada di ijazah aslinya itu. Dari dulu sebenarnya udah gugatan perdata di mana-mana.
Kalau itu sudah ditunjukkan, sudah selesai sebenarnya. Kalau Mabes Polri ini juga tidak menunjukkan aslinya, ya tetap tidak akan selesai persoalan ini, gitu loh. Dan tetap akan meminta ijazah tersebut harus ditunjukkan. Nah, masalah Polda Metro, saya sependapat dengan Pak Kabareskrim Susnodo Aji ini. Polda itu tidak akan bisa naik sepanjang hasil itu ya, putusan pengadilan mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli atau non identik. Ya, kalau asli udah bisa naik tuh perkara Polda. Kalau ini nggak sampai sepanjang ini tidak ada membuktikan, ya tidak bisa dibuktikan secara hukum, ya artinya belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazahnya asli, Polda itu tidak akan bisa naik. Karena itu jelas itu delik aduan yang menyangkut mas ijazahnya, maka dicatatkan dulu ijazahnya itu asli. Harus selesai dulu case by case-nya. Iya, itu asli itu. Kalau memang itu udah bilang asli, baru mereka ini bisa naik ke tingkat penyidikan gitu loh. Berarti sudah ada tersangkanya, sudah ada pelapornya yang jelas gitu. Kalau sekarang kan masih penyelidikan terus. Kenapa tidak naik? Ya itu tadi. Saya sangat yakin Polda ini belum berani menaik karena tidak ada yang menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Itu tidak berani dia. Apalagi Pak Jokowi udah bilang, wah gua kasihan gua untuk perkara ini udah gak mau selesaikan aja lah katanya. Pak Susno, Polda Metro Jaya ini akan bersikap lebih berani lagi atau naik levelnya di tingkat yang lebih atas lagi, juga melihat bagaimana Barreskrim Polri nanti akan menggelar perkara tersebut? Ya saya kira begini ya. Untuk dua alat bukti dalam hal meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan sudah bisa. Nah, oleh karenanya ijazah disita, apa yang dipersoalkan skripsi disita, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendaftaran mahasiswa disita, segala macam administrasi lain disita. Mengapa harus disita? Karena yang dicari di dalam perkara pidana bukan kebenaran formal bahwa ini ada ijazah asli, dikeluarkan oleh lembaga yang asli, diakui oleh lembaga itu. Bukan itu saja. Asli ijazahnya, asli lembaga yang mengeluarkan, kebenaran materialnya benar enggak? Artinya untuk mendapatkan ijazah yang dikatakan asli itu, memenuhi standar tidak? Dia kuliah di situ apa tidak? Kuliah tamat apa tidak? Kemudian skripsinya memenuhi syarat apa tidak. Nah ini nanti baru minta saksi dari perguruan Dirjen Pendidikan Tinggi. Kalau misalnya tidak skripsi tidak selesai, kalau apa-apa, jangan nanti saksinya juga dari UGM juga. UGM yang dimintai keaslian itu benar apa tidak secara material, saksinya bukan UGM, yaitu atasannya Dirjen atau Kementerian. Kan begitu. Pak Susno, kalau menurut pandangan atau penilaian Pak Susno, kenapa sih penyidik dari Barreskrim Polri ini nampaknya masih maju mundur, ragu-ragu untuk melakukan penyitaan terhadap ijazahnya Pak Jokowi? Jadi begini, yang paling tinggi itu adalah kebenarannya, di bawah kebenaran itu hukum gitu. Jadi tidak perlu takut lagi dengan presiden, dengan pejabat, dengan apa-apa. Ya udahlah, demi menegakkan kebenaran, karena ya rakyat menunggu ya. Kita tidak mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, tidak juga mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, rakyat menunggu hasil penyelidikan yang benar secara formal dan benar secara material itu apa. Boleh palsu, boleh asli, supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Jadi nggak perlu takut gitu. Dan saya yakin adik-adik saya, junior-junior saya punya keberanian untuk itu. Supaya hal ini tidak gaduh lama gitu ya. Kasihan gitu, masih banyak masalah lain, yaitu masalah kesejahteraan, masalah pembangunan, masalah APBN kita bagaimana. Ya, Pak Susno. Baik Pak Susno, Mas Rifai, ini atas nama kebenaran. Kemudian nanti kalau Polda Metro Jaya ataupun Barreskrim akan menyita ijazah Pak Jokowi siap akan mengikuti proses hukum yang diminta? Kita oke aja, ya siapapun yang jangankan menyita, diminta secara sukarela pun kita serahkan. Ya. Lalu sekarang mau disita silakan aja. Tapi kembali lagi, semua harus terang, jelas, jangan ada keraguan. Pada saat mengambil keputusan ini clean and clear, harus berani pertahankan di depan publik gitu. Jangan ada keberatan ini itu maju mundur itu yang membuat kami. Ya, kami berharap ada satu kewibawaan di sini dalam proses hukum gitu ya.
Soal Dari kebenaran penegak hukum mau juga diuji ada dengan cara apapun kewibawaan. ya kami siap. Tapi dengan cara-cara hukum ya. Bukan hanya sekedar ayo tunjukkan gitu kan. Kemarin salah satunya ahli Pak Rismon kata ayo tunjukkan. Kita ke Solo seperti anak kecil tunjukkan. Pertanyaannya itu kan kayak lebih memuaskan. Hasrat atau diri saja. Pertanyaannya kalau ditunjukkan pun apakah mata Anda bisa menguji keaslian atau kepalsuan? Tidak juga. Ya. Balik lagi ke puslapor. Hanya itu Jadi metodenya terbuka gitu. saja sepanjang ini proses hukum yang Betul. berlangsung Jadi dan harus poinnya di situ transparan ya. supaya clear. Karena itu yang diinginkan Pak Jokowi juga, Betul, kebenaran untuk betul. semuanya. Dan ada kewibawaan juga penegak hukum. Betul, ada Jangan sudah kewibawaan. mengambil alih, nggak berani bersikap juga. Buat apa? Oke, jadi tidak kemudian justru bolanya kembali ke Pak Jokowi Kembali gitu lagi ya. ke situ, Oke, betul. Bang Herman, persiapannya nanti untuk tanggal 9 seperti apa? Ya teman-teman udah siap semua, baik Pak Roy dan kawan-kawan udah siap semua. Artinya ya mudah-mudahan ya, kalau harapan saya pertemuan besok tanggal 9 itu bisa menyelesaikan semua persoalan hukum ini. Sepanjang ada ijazah aslinya. Gitu. Kalau ini tidak ada jalan tak ada ujung nantinya. Tidak akan pernah selesai. Tuh. Tapi kalau ada asli, itu akan jelas dan transparan bahwa umpamanya ini ijazah asli kata putusan besok itu. Udah selesai semua persoalannya. Oh itu palsu, udah selesai semua persoalan. Ini sekarang menjadi tanda tanya terus. Tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan ini ijazah asli atau palsu gitu loh. Sehingga tidak pernah berhenti ini perkara. Terus bergulir terus bergulir terus. Akhirnya menjadi bola liar gitu loh. Oke, Gitu. baik. Apakah kemudian tanda tanya itu sebentar lagi akan kita lihat menemukan berubah menjadi tanda titik gitu Ya. karena sudah cukup Ya. panjang episode perjalanan Ya. dari ijazah Pak Jokowi ini dan tentunya atas nama kebenaran, kewibawaan penegak hukum yang kita harapkan juga. Terima kasih Ya. Bang Herman, Mas Rifai, Pak Sama-sama, Susno Mbak. Duaji malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.